Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, serta tetap semangat dalam belajar ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran matematika. Ingat ya, matematika itu mudah. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah tentang pembagian pecahan desimal. Silahkan kalian simak video berikut ini. Dalam penyelesaian pembagian pecahan desimal, ada dua teknik penyelesaian. Yang pertama adalah kita ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian kita gunakan aturan pembagian pecahan biasa. Kemudian teknik yang kedua adalah pembagian bersusun atau porogapit. Oke, sekarang kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, di sini untuk langkah-langkah yang pertama adalah kita ubah dulu pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh soal 4/5 dibagi 0,35. Coba kalian perhatikan. Bentuk desimal di sini adalah 0,35. 0,35 ini memiliki dua tempat desimal atau dua angka di belakang koma. Jadi jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka kita ubah menjadi per berapa? Iya betul, kita ubah menjadi per 100. Jadi 35/100. Jadi bentuk pecahan biasanya menjadi 4/5 dibagi 35/100. Nah, langkah pertama ini telah terselesaikan. Lanjut angka yang kedua itu kita ubah pembagian menjadi kali. Gimana caranya, Nak? Iya, kita balik pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 4/5 dikali 100/35. Cara kedua selesai. Cara ketiga kita sederhanakan dulu nih angka-angkanya. Yang pertama kita sederhanakan 100 dan 5. Ini kita bagi dengan FPB-nya, yaitu FPB-nya adalah 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, kemudian 100 bagi 5 sama dengan 20. Apakah masih ada yang perlu kita sederhanakan lagi, Nak? Iya, masih ada. Di sini ada angka 35 dan 20. Kita bagi dengan 5. Nah, 20 bagi 5 4 dan 35 dibagi 5 7. Nah, jadi pecahan biasanya menjadi 4/1 dikali 4/7. Langkah selanjutnya kita kalikan pembilang-pembilang penyebut-penyebut. Pembilangnya 4 dan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian penyebutnya 1 dan 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 16/7. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita sederhanakan pecahan ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini 16/7. Jika kita sederhanakan maka 16 dibagi 7. Berapa 16 dibagi 7? Ada yang tahu? Nah, ini boleh kalian ubah dalam bentuk pecahan campuran atau desimal ya. Jika bentuk dalam pecahan campuran menjadi 22/7. Kita lanjut ke dalam materi yang kedua. Nah, di sini Bunda akan membahas tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Nah, di sini Bunda punya contoh soal 22/5 dibagi 0,3. Sini pecahan campurannya 22/5 ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi 12/5. Kemudian pecahan desimalnya jika kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi berapa, Nak? Karena dia ada satu angka di belakang koma menjadi per 10. Jadi hasilnya adalah 3/10. Jadi jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka hasilnya adalah 12/5 dibagi 3/10. Selanjutnya kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kita balik ya pecahan yang kedua. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 12/5 dikali 10/3. Oke, langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. Di sini ada 12 dan 3. Bisa kita bagi dengan FPB-nya, itu kita bagi dengan 3. 12 bagi 3 4 dan 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, apakah masih ada yang bisa kita sederhanakan? Ada 5 dan 10. Kita bagi dengan FPB-nya, itu kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 1 dan 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, apakah masih ada yang bisa kita sederhanakan lagi? Sudah cukup sampai di sini. Jadi hasil pecahan biasanya adalah menjadi 4/1 dikali 2/1. Selanjutnya kita kalikan pembilang dan pembilang. 4 kali 2 sama dengan 8. Penyebut dan penyebut, 1 kali 1 sama dengan 1.
Nah, selanjutnya kita nyatakan ke hasil yang paling sederhana. 8 per 1 itu sama dengan berapa, nak? Iya, sama dengan 8. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Materi selanjutnya tentang pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Nah, seperti yang telah Bunda jelaskan bahwasanya ada 2 teknik, tetapi di sini Bunda akan menjelaskan satu teknik saja, yaitu tentang kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Di sini Bunda punya pecahan desimal 14,4 dibagi 0,08. Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka hasilnya menjadi 144 per 10 dibagi 8 per 100. Nah, selanjutnya adalah kita ubah bentuk bagi menjadi bentuk kali, maka hasilnya menjadi 144 per 10 dikali 100 per 8. Nah, di sini angkanya lumayan besar, maka kita sederhanakan dulu. Yang pertama yang kita sederhanakan adalah 10 dan 100. Kita bagi dengan FPB-nya yaitu 10. 10 bagi 10 1 dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Selanjutnya yang kita sederhanakan adalah 8 dan 144. Kita bagi dengan FPB-nya yaitu berapa, nak? Iya, 8. Nah, 8 bagi 8 sama dengan 1 dan 144 dibagi 8 sama dengan 18. Langkah selanjutnya langsung kita kalikan nih, pembilang dikali pembilang. 18 dikali 10 sama dengan 180. Kemudian penyebutnya 1 kali 1 sama dengan 1. 180 per 1 sama dengan adalah 180. Jadi hasil akhirnya adalah 180. Nah, Bunda sarankan kita menggunakan cara yang kedua saja agar kalian lebih mudah memahaminya. Pembahasan terakhir tentang pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli. Di sini ada contoh soal 3,24 dibagi 6. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3,24 dibagi 6 jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 324 per 100 dibagi 6 per 1. Kemudian kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali, maka hasilnya menjadi 324 per 100 dikali 1 per 6. Selanjutnya kita sederhanakan dulu nih angka-angkanya. Yang pertama kita sederhanakan 324 dan 6. Ini bisa kita sederhanakan dengan kita bagi dengan FPB-nya, yaitu FPB-nya adalah 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. Kemudian 324 dibagi 6 sama dengan 54. Selanjutnya langsung kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Nah, pembilangnya ini 54 dan 1, penyebutnya 100 dan 1. Kita kalikan, 54 dikali 1 sama dengan 54. 100 dikali 1 sama dengan 100, maka hasilnya menjadi 54 per 100. Nah, 54 per 100 ini kita sederhanakan atau kita kecilkan angkanya dengan cara kita bagi 2. 54 dibagi 2 sama dengan 27, 100 dibagi 2 sama dengan 50. 27 per 50 ini sama dengan 27 dibagi 50. Maka hasilnya kita akan mendapatkan 0,54. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda Solih dan Solihah dapat memahaminya ya. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke guru matematikanya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.